Jangan sepelekan cuma gosip, sebab jika informasi digosok, bukan cuma hanya makin sip, tapi rupanya bisa mendatangkan cuan. Hingga pendapatannya bisa membeli atau bangun rumah mewah. Wah, luar biasa ya. Nah, seperti apa sih informasinya warga-warga semuanya sini ngumpul gitu, warga Gelar Tikar. Inilah Gelar Tikar, ambil pelajaran dari setiap kejadian yang kami ceritakan. Pastinya jangan lupa untuk di subscribe untuk selalu dukung channel ini. Terima kasih buat yang udah mau subscribe. Yes, warga Gelar Tikar, selamat datang tentunya di channel kesayangan kita semua gitu. Teman bercerita, teman ngobrol gitu untuk menemani teman-teman semua. Nah, tempat di mana kita bisa membongkar kasus-kasus kriminal dan kisah nyata paling geger di luar sana. Tentunya bisa sambil ambil cemilan, rapikan posisi duduk gitu ya. Karena cerita kali ini dijamin bikin teman-teman warga Gelar Tikar ini geleng-geleng kepala. Nah, halo. Nah, pernahkah warga Gelar Tikar ini gitu ya berpikir kalau hobi emak-emak tetangga sebelah yang doyan ngobrol alias ngegosip itu bisa bikin mereka ini jadi kaya raya? Nah, bukan cuma sekedar dapet tea gratis atau teh gratis di tukang sayur, seorang nenek di Kolombia ini berhasil membuktikan kalau gosip adalah ladang cuan yang sangat menjanjikan. Dari hasil jual beli informasi ini, si nenek sukses beli 2 unit rumah. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita gelar tikernya dan bedah kasusnya. Kisah nyata ini datang dari Armenia, Kolombia dan sukses bikin jagat maya ini gempar segempar-gemparnya. Tokoh utama kita adalah seorang lansia bernama Donna Maryam. Waduh. Di usia yang sudah tidak lagi muda, udah senja gitu ya. Alih-alih menikmati hari tua dengan tenang gitu, Maryam ini justru melakoni sebuah profesi yang sangat unik sekaligus mengerikan bagi para tetangganya, yaitu pakar informasi lingkungan. Nah. Jangan bayangkan Miriam ini cuma nongkrong sambil ngeteh gitu ya di pos ronda gitu. Nenek satu ini menjalankan bisnis informasinya dengan sangat terstruktur, profesional, dan punya strategi bisnis kelas kakap. Nah. Ada 3 jenis gitu ya, ada 3 jurus deh gitu ya. Jurus utama yang bikin Miriam ini sukses besar dalam bisnis jual beli informasi ini. Jurus yang pertama gitu perlu dicatat, yaitu dia adalah buku catatan rahasia atau the black book. Setiap hari tanpa pernah absen, Miriam ini duduk manis di depan teras rumahnya gitu ya. Matanya ini jeli gitu, mengawasi gitu ya setiap jengkal pergerakan tetangganya. Waduh. Siapa yang pulang larut malam, siapa yang sering kedatangan tamu misterius, sampai skandal perselingkuhan panas antar tetangga. Nah. Semuanya tercatat rapi secara mendetail di dalam sebuah buku khusus, yaitu The Black Book tadi gitu ya. Tidak ada yang luput dari radar sang nenek gitu ya. Waduh. Jurus kedua, daftar tarif berbayar yang jelas di lingkungan rumah Miriam ini. Informasi itu mahal harganya bos gitu, tidak ada yang gratis. Untuk gosip yang standar gitu atau yang sekedar informasi ringan seputar tetangga gitu, ia memasang tarif mulai dari 5.000 hingga 10.000 peso Kolombia atau sekitar 20.000 sampai 40.000 rupiah. Murah meriah gitu ya. Tapi kalau dikali puluhan orang tiap hari, bayangkan sendiri hasilnya. Ini kalinya nih berapa gitu ya. Jurus ketiga, bisnis uang tutup mulut ada atau extortion level profit. Nah, ini dia sumber pendapatan terbesar dan paling mengerikan dari kerajaan bisnis Miriam. Jika ada tetangga yang rahasia gelapnya ini ketahuan gitu ya, misalnya ketahuan selingkuh atau melakukan hal ilegal gitu ya, dan mereka tidak ingin aib itu tersebar gitu, Miriam ini tidak segan-segan memasang tarif premium. Nah. Biaya tutup mulut ini bisa mencapai 700.000 peso Kolombia atau sekitar 2,6 juta rupiah. Mau bayar atau rahasia terbongkar ke seluruh kompleks? Pilihan ada di tangan tetangga pastinya. Wadah. Kisah unik sekaligus menggelikan ini mendadak meledak dan viral setelah seorang content creator lokal bernama Lady Daniela gitu mengunggah wawancara eksklusif bersama Miriam di media sosial.
Seketika gitu ya, kolom komentarnya langsung diserbu netizen gitu ya. Berbagai perdebatan sengit pun muncul di lini masa gitu. Banyak yang mencam tindakan Miriam karena dianggap melanggar privasi orang lain dan menjurus ke arah pemerasan. Tapi apa reaksi si nenek Dona Miriam ini? Sama sekali nggak peduli, I don't care gitu ya. Ia justru merasa bangga dengan profesinya gitu ya. Di saat banyak lansia kesulitan finansial gitu ya, di hari tua gitu, Miriam justru berhasil mandiri secara finansial. Wah, financial freedom nih kayaknya ya. Bahkan mampu membeli 2 unit rumah murni dari hasil jualan bisnis informasi yang ia jalankan selama bertahun-tahun. Nah, kalau dipikir-pikir secara objektif nih warga-warga semua ya, fenomena yang dilakukan oleh nenek Miriam ini sebenarnya membuktikan satu hukum universal ya, yaitu hukum umum ya gitu. Gossip is a big business gitu ya. Industri gosip bukanlah hal baru di dunia modern. Tengok saja bagaimana industri hiburan bekerja selama puluhan tahun. Di televisi, program-program infotainment dan gosip artis selalu menduduki puncak rating tertinggi dan meraup pendapatan iklan yang fantastis dari stasiun televisi. Di media sosial, akun-akun gosip anonim di Instagram, TikTok, atau X Twitter gitu ya, selalu menjadi yang paling ramai dibanjiri jutaan followers dan mendulang cuan gitu, melimpah ruah dari jasa endorsement serta promosi berbayar. Karena engagementnya ini tinggi banget ya, waduh. Bedanya, apa yang dilakukan nenek Miriam ini dilakukan secara tradisional langsung dari teras rumahnya gitu, sambil teropong-teropong gitu. Sementara industri modern melakukannya lewat layar kaca dan gawai. Dan rupanya peluang cuannya ini sama besarnya, hanya beda platform saja. Ya kan, sampai bisa beli 2 rumah mewah. Nah, bagaimana menurut kalian semua gitu ya, warga Gelar Tikar, gimana nih? Apakah nenek Miriam ini seorang jenius bisnis yang cerdas memanfaatkan peluang atau justru penjahat privasi yang harus segera ditindak? Tulis pendapat teman-teman semua di kolom komentar di bawah. Pastinya jangan lupa untuk like, share, dan pastinya subscribe channel Gelar Tikar supaya warga-warga semua ini tidak ketinggalan kisah kriminal dan cerita nyata yang gak kalah bikin gegernya di episode-episode berikutnya. Dan yang buat memiliki cerita kehidupan yang ingin diceritakan, yang bisa dijadikan pelajaran buat warga-warga Gelar Tikar lainnya gitu, boleh banget kirimkan ceritanya ke email kotak email.abc@gmail.com, bisa dalam bentuk tulisan atau audio di sana. Jadi bisa voice note juga. Pastinya sekali lagi jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.